Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Kemudian para sepuh ini sepuh ingkang ngapunten, para jajaran pimpinan baik yang ada di daerah cabang termasuk pimpinan Muhammadiyah, Aisyah dan segenap kortum-kortumnya, wabil khusus para jamaah kajian ahad pagi at-tanwir yang insyaallah panjenengan itu pengajian wonten di mawon selalu hadir. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat. Di bidang yang Tegasari Yorabu, di bidang yang Polo Tegal nanti Yorabu. Ini luar biasa. Jamaah yang paling eksis adalah dari kajian anak pagi at-tanwir biasanya datang. Luar biasa pada luar sudah. Yang pertama monggo sareng-sareng dipedhaaken tansah puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang insyaallah kita saged wonten ing pepanggihan ingkang menika wonten ing Masjid Al-Furqan. Estu-estu menika saking ridhopun Allah Subhanahu wa taala. Pramila pantes kita mensyukuri nikmatipun menika kanthi wawasan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam kita mendoakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganipun, para sahabatipun, sumrambah kepada para umatipun, wabil khusus umat Muhammadiyah. Mugi-mugi ingkang sami tetap tindakan kewajiban-kewajiban syariat pun saking agama Islam kan betul dari kajian Nabi menika kita tansah dicatat kanthi menika tetap dados umatipun lan tidak sahabatipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang tansah hormati, wonten ing menika kula alhamdulillah pikantuk kehormatan sasampunipun wontenipun musda ingkang dipun selenggarakan wonten Pagilaran. Menika ateges rampungipun musda menika kula boten kanyono, boten estu, boten gadhahi pemikiran. Ternyata kalau dipun pitados kaya persyaratan ingkang selalu cuma nyempeng wonten ing cabang samangke dipun pitados supados nyempeng bis PDN. Bis PDN menika langkung arah sebab muatanipun langkung kathah. Nah, dari supir yang kudu pinter-pinter nyopir. Saniki pun wonten jalan tol, pun wonten jalan sing sae, kudu bisa milih-milih.
mekanisme seperti persyaratan. Terus naik sampun kepilih 13 baik 11 baik itu ingkang dados pimpinan. Menika ateges ingkang pikantuk nomor tertinggi boten kedah dados pimpinan. Ananging seluruhnya yang dipilih jumlahnya berapa? Kalau 7 yang 7, 11 ya 11, 13 ya 13, seluruhnya adalah pimpinan. Boten wonten aku anggota kok boten sedaya pimpinan. Kira makin wonten ing 13 pleno PDR niku makin sedaya niku dados pimpinan. Namun kali ajeng utawi kangge stabilipun roda organisasi salah setunggalipun dipun pilih dados ketua sebagai koordinatornya. Nah, inilah organisasi yang sudah dikatakan organisasi yang modern dan sangat tertib dengan administrasinya, dinilai oleh pemerintah adalah nilainya luar biasa. Ibu bapak yang saya hormati, kita sebagai pengalaman perkenalan kami pulau melayani tugas pertama dari pimpinan daerah. Mugi-mugi kami restu lan doa panjenengan sedaya anggen pulau nglampahi dados jajaran pimpinan ber-13. Mugi-mugi makin selami satu periode pertama menika mugi-mugi saged kalesana kanthi lancar wilujeng sami sehat sedaya. Sedaya cita-citanipun persyaratan saged kalaksana dan insyaallah nanti memberikan manfaat kepada seluruh jamaah di Kabupaten Batang khususnya dan Muhammadiyah pada umumnya. Ikhlas gitu Mbak Suwi. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, ijazah menika kula saking pribadi aturaken sugeng rawuh kepada panjenengan sedaya. Insyaallah panjenengan sehat-sehat sedaya ya. Dan sehat itu rasane dari sedoyo nikmat. Nek ora sehat, mbok sego sate ora rasane nikmat. Ora rasane nikmat. Jadi kan sampun dahar alhamdulillah kalau salaten sugeng menikmati anggen sampun dahar kan kita sabar akhirnya kasih pengawasan rapor. Ikan baginya di monggo, bukan bagi makan panjenengan santai-santai mawon. Ikan baginya monggo dan langsung bagi lapor serius apa yang kami sampaikan panjenengan menikmati alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, online ini sedikit kula aturaken babagan masalah keutamaan mendatangi majelis ilmu. Terus keutamaan mendatangi majelis ilmu. Para bapak, para ibu, majelis ilmu ingkang samangke panjenengan raosaken. Alhamdulillah tempatipun wonten ing masjid. Ini sungguh luar biasa. Upami boten-boten masjid kemawon ingkang nami majelis ilmu ini benar-benar dilindungi oleh para malaikat, apalagi di masjid tempatnya. Kene menapa panjenengan kroyo-kroyo rawuhi majelis ilmu. Oleh ini salah satu yang hadis Rasulullah menika ta'allamu wa 'alimu wa tawadhu li mu'allimikum wa la yadawu li mu'allimikum rawahu at-Tabrani. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Menika salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Tabrani.
Gak bisa kan ada begitu. Belajarlah kamu, ayo pada sinau, ayo pada golek ilmu. Dan mengajarkanlah kamu, ya pada ilmu ini pada digunakan disampaikan kepada sepodo-podo. Dan jangan lupa hormatilah guru-guru serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkan. Jadi berarti itu sebagai etika nalika sami-sami pados ilmu. Belajar wajib tolak berarti lanido. Golek ilmu niku wajib untuk kabeh wong lanang wadon, wong Islam lanang wadon. Mari itu wajib. Artinya sing dipun wastani wajib itu kudu dilakoni. Bahkan belajarnya kita itu sejak anunan dari orang tua kita. Kalau panjenengan lahir jebret itu dari kertas nomor. Tapi perlu perantaraan daripada orang tua. Orang tua memberikan pelajaran yang pertama. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya adalah sekolah pertama kali adalah sekolah dari ibu dan orang tuanya sendiri. Bagaimana cara selama kurang lebih 12 bulan bayi yang lahir 12 bulan kurang lebih ya. Itu kan proses panjenengan pertama ibu-ibu yang jelas-jelas langsung berhadapan anak. Panjenengan berikan pelajaran macam-macam sampai dengan akan bulan aja harus ada bahasa khusus. Kita buat dulu. Soalnya bapak-bapak udah keras. Ibu-ibu itu masalah praktek. Di bapak termasuk ibu-ibu lah. Saya jamaah Islam ini di masa Islam. Ini macam pendidikan pertama. Dan akhirnya selama 12 bulan itu kalau anak didekap atau digendong oleh ibunya dan digendong oleh ayahnya, itu kira-kira panjenengan saya berbeda. Biasanya bocah yang langsung didekap orang ibunya itu, walaupun tangisnya sekali-sekali pun didekati ibu, ngakak. Gitu gitu. Dan bapak-bapak gitu kok gitu. Walau bingung kalau saya tangis terus ditebaknya apa-apa, saya nangis terus. Akhirnya dia harus kalah. Ibu orang dalam bocah tadi dia orang dalam apalagi ibu yang hebat dan bicara. Bapak-bapak baru kerja. Bapak bicara, kalau anak nangis langsung didekatkan langsung tetek. Anaknya langsung pelan dan tarian kacanya bisa langsung tidur di kamar ibu. Ini belajar anak-anak di situ sampai dengan belajar sampai berjalan itu kan waktu sampai 12 bulan ya, kira-kira setahun. Rata-rata anak belajar berjalan sampai setahun. Nah saya lebih dari setahun itu mungkin ya terlambat. Kita kadang-kadang bapak-bapak untuk mendampingi dibuatkan apa itu namanya training kasih sekolah itu di Surabaya apa biar nanti untuk latihan berjalan urban itu orang Jawa dulu gitu. Nah ini belajar itu sejak dari aliran orang sampai nanti kita mencetak ajar. Milo alhamdulillah panjenengan tidak pengawasan itu bukan salah. Tapi nek sampun panjenengan ampun supaya hadis menyebutkan maka kita bisa belajar mengajarlah kamu semuanya. Yo nek wis duwe iku sampai no karo wong liya. Walau ayat sedikit enggak apa-apa. Sampaikan pada yang lainnya. Aku itu gue mulai lagi musim di ngaji kami itu sampai ke kelas
Dan juga kalau sudah dapat ilmu bisa mengajar ojo nglawan kalau guru ini, kalian ustaz-ustazanya jangan sampai lupa berlaku baiklah terhadap orang yang telah mengajarkan. Artinya siapa yang mengajar itu ya ustaz-ustaz kita. Kami di jajaran orang Jawa insya Allah masih melekat sekali tentang etika. Sopan santun dalam Jawa itu sangat sekali melekat. Anak-anak itu sudah sejak kecil sudah dilatih orang tua. Unggah-ungguh akan berjalan di depan orang tuanya, depan orang lain, depan orang yang dianggap lebih sepuh. Itu paling tidak orang tua mengajarkan kalau berjalan di depan orang seperti itu kita harus menundukkan badan. Orang cek jalan, orang cek mesti menundukkan. Ini salah satu cara. Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam kaitan dengan majelis ilmu juga. Dalam hadis yang lain Imam Muslim menyampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wonten ing majelis iki sinten sing boten merindukan ke surga? Wonten boten? Kalau ada masalah, jangan sampai kita semuanya pasti rindu kepada surga. Karena surga ini adalah impiannya kita, dan di sana nanti akan selama-lamanya. Disitulah yang aslinya tempat yang sebenarnya akan kita hadapi dan kita nikmati. Kalau di dunia ini hanya sekedar kita lewat melalui proses supaya bagaimana kita selamat di dunia ini untuk menempuh hidup yang sebenarnya di akhirat nanti. Mila dan dunia ini gampang. Orang mau mikir saben dina supaya menjadi kaya, supaya menjadi nikmat, bisa menjadi miliarder. Itu boleh dipikir, kekayaan dunia silakan dipikir sebanyak-banyaknya, tapi hal semacam itu digunakan untuk kepentingan proses kita menuju ke surga. Dalam arti supaya ibadah kita itu memiliki modal kekuatan dunia. Kalau sudah memiliki kekuatan dunia, ibadah kita itu nikmat, kencang, tumanina, beda yang kekurangan. Ini sudah kali biasa lagi. Kalau yang sudah masih kekurangan saja, ibadahnya lebih kencang itu ibadah lagi. Bapak Ibu yang hormati, kita berada di majelis ini ya, dalam rangka menempuh jalan mencari ilmu ini, maka kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Jalannya kita itu menuju ke surga akan ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana bisa menuju jalan-jalan yang baik? Antara lain kalau dalam kajian-kajian itu mungkin akan disampaikan ilmu-ilmunya. Dan alhamdulillah panjenengan selama berada di majelis ini, insya Allah panjenengan masih dilindungi oleh Allah melalui perantaraan malaikat Allah. Kita semua masih dilindungi Bapak Ibu. Tapi nanti setelah pulang ke sini itu sudah berjalan. Bila ampun sungkan-sungkan kita itu mengikuti kajian-kajian Islam.
Alhamdulillah di Persada sudah memiliki wadah yang namanya kajian Ahad pagi At-Tanbih. At-Tanbih itu maksudnya pencerahan, mencerahkan dari hal-hal yang kurang benar, kurang baik, dan kurang sempurna, dicerahkan kembali supaya kita di dalam beribadah itu melalui ibadah yang lurus, yang benar sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ningali majelis-majelis ilmu itu rata-rata sing rawuh di atas usia 40-an. Jadi sing 30 ke bawah seperti langsung. Maka dari 30 ke bawah. Masya Allah. Berarti sudah di atas rata-rata semua ini. Di atas rata-rata. Padahal yang di atas rata-rata itu sudah tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Lampunya sudah lampu kuning. Lampu kuning. Batasan Rasulullah berapa? Usia berapa puluh? 63 tahun. Saya pun usia 63 tahun ini sebab masuk 63. Dan waktu insya Allah kata itu berarti dengan selamat. Sudah di atas 63 selamat. Selamat dari usia Rasulullah, tapi tetap diancam. Kapan waktunya jangan di rahasia kota Allah. Tetap kita usaha. Bukti rahasia Allah memberikan usia panjang tambahan usia dari usia Rasulullah ini. Rahasianya sebenarnya kita itu dikasih kesempatan untuk meningkatkan ibadahnya. Nah, saya ini usia 63 ke bawah, kalau mencari dicek, leda-lede ibadah, kesempatan ini Bapak Ibu. Saya dibagi bonus dengan kudus sudah ayo bareng-bareng. Ojo-ojo kita ini, oke? Apalagi dengan tetangga sudah tidak akur, insyaallah. Pentingnya majelis ilmu ini termasuk dengan silaturahmi. Silaturahmi antara satu keluarga dan keluarga yang lainnya. Bahkan nanti jadinya termasuk bisa saling komunikasi. Lama-lama masih akrab, kode-kode dia putra akhirnya sejujurnya lagi. Bisa terjadi tuh gitu. Memangnya silaturahmi. Jadi masalah pertorikon ya tadi seperti ilman sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka kita itu siapa yang menempuh jalan kesulitan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan baginya jalan menuju ke surga. Mohon ayo bareng-bareng rajin-rajin kita mencari. Setiap akan itu berarti seakan programnya kecuali kalau yang memang pas ada kegiatan yang lain atau sedang sakit dan datang ke apa-apa karena memang ada mundur, kita manfaatkan. Jadi kan merasa bayar dia ini, merasa mempersiapkan konsumsi tinggal datang lalu paling kalau bensin paling berapa. Alhamdulillah bisa lihat ada yang rombongan pakai tol umum ini sungguh luar biasa. Saya juga ini di rombongan itu sebenarnya ganjarannya kan, bahkan termasuk yang memberi ide penyelenggaraan kajian pagi sokok yang sendiri ini tetap mendapat pahala dari penjaringan semua itu, dan karena penjaringan melaksanakannya. Masya Allah, ini umat Islam luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang dari kajian ilmu atau majelis ilmu itu mari coba kita teliti manfaatnya dari apa saja. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa dimudahkan jalan menuju surga. Ini hadisnya saya sampaikan tadi, man salakal thariqan yaltamisu bihi man sallallahu bihi thariqan ila jannah. Itu salah satu pedoman kita yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini manfaat pertama. Jadi kita mendatangi majelis ilmu itu adalah
dimudahkan jalan menuju ke surga. Terus yang nomor kali. Nomor kali misalnya tadi yang nomor pertama, orang yang rajin menuju ke majelis ilmu itu akan mendapatkan ketenangan. Orang yang rajin mendatangi majelis ilmu akan mendatangkan ketenangan. Apalagi yang dikaji dalam kajian itu termasuk mempelajari Al-Quran. Luar biasa. Kita banyak beberapa sering membaca Al-Quran itu faedahnya, fadilahnya seperti apa? Bacaan setiap huruf itu ada nilainya sendiri-sendiri. Kalau dalam hadis disebutkan juga ada nilai yang mengatur tentang setiap hurufnya. Huruf itu satu huruf satu nilai dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu huruf 3. Tiga dikalikan 10. 3 Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Oke. Dengan sholat bacaan berapa yang dibaca? Apalagi dirutinkan setiap ba'da subuh pada ngaji, ba'da maghrib dengan ngaji keluar. Dari mana-mana menggunakan waktu dalam rangka kita membaca Al-Quran. Dan insya Allah baca Al-Quran kita akan diterangkan di dalam alam baca, alam kubur nanti bilang seperti apa. Ahli Al-Quran akan merasa cerah cemerlang, tidak ada hambatan. Jadi mendapatkan ketenangan, apalagi yang dikaji dalam Al-Quran dan termasuk sunnah Nabi. Karena termasuk apalagi kajian-kajian di masjid. Sudah diniati bismillahirrahmanirrahim, tadi berangkat langsung duduk itikaf kita merenungi dari kita masing-masing mengikuti dosa apa tidak, kemudian memperbanyak istighfar. Masya Allah, pahala mengalir terus dari kita semuanya. Dari dalam hadis yang terjemahkan bahasa Indonesia, Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, atau tersebut ya masjid, rumah-rumah Allah itu masjid, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat. Masya Allah. Mereka akan dilingkupi para malaikat Allah. Ditulis juga dilindungi, dipayoni rasa adil. Malaikat Allah yang namanya malaikat Allah itu tidak seperti manusia. Manusia digambar sembarangan. Malaikat samina wa langsung apapun yang terjadi tetap sampai dengan nyeret jenengan saat mau itu tidak ada toleransi. Kapan saja kita diambil oleh malaikat tidak ada toleransi, apalagi menyogok dan besar. Saatnya sudah pasang. Bapak Ibu kalau sudah memikirkan hal itu kita kecil hatinya. Tapi dalam rangka besar manfaatnya untuk kita mengagungkan Allah dalam pendekatan ini supaya tambah beriman, mengingat mati itu adalah dilindungi malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya, menyebut-nyebut kita. Alhamdulillah. Ini kedua. Jadi insya Allah
Jenengan ngraoske jelas apa jelas ngaji atau mengikuti kajian ini rasanya apa susah apa senang? Ada kepada mesti beda jenengan merungokke utawi melihat lingkungan karogenan yang di situ tujuannya macam-macam pakaiannya, apalagi sampai dengan menggunakan pakaian yang mahal karena hanya kecil yang dipakai. Karena sampai kelarangnya dulu saya bisa kemudian saya juga kemudian ini kira-kira senangnya itu kan dibeli paling mungkin terjadi masalahnya sekali bukan karena tambah dunia. Tapi kalau di kajian itu di saat kita beri kajian yang adem, nyaman, nanti kan mundur alhamdulillah pikiran saya adem juga. Keluarga satu dengan yang lainnya selalu karena mengikuti pengajian. So bila jangan sisi ngaji, sisi karogenan, sisi nganggur macam-macam. Tekan rumah, lo oleh diri bukan apa. Bila ngaji jangan ojo dirian. Ya, ojo dirian. Nek bapak yang ngajak ibu nek ibu ngajak bapaknya. Ibu jenengan double pahalanya. Syukur bapak ibu ngajak putra putrane. Apalagi masih satu rumah, wajib panjenengan semua. Nek sakomah padha karo ngaji bareng. Wis rasanya dari putra, rasanya dari bojo sudah langsung dari Ustaz menyampaikan, "Nggih, mau Ustaznya dari apa?" Nah, ayo saiki padha dilakoni. Enak ya? Ini manfaatnya. Dan kita ini masih dilindungi para malaikat. Nah, jangan biasa ini, wah, senangnya luar biasa. Rahasia Allah kita itu masih dilindungi. Kalau sudah cukup ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kita menghadiri majelis ilmu termasuk dikelompokkan orang yang jihad fisabilillah. Dikelompokkan pada ngaji di sini itu menjadi jihad fisabilillah. Ibaratnya dengan sedo itu sudah termasuk kelompok jihad fisabilillah. Orang jihad dia dapat Allah di sisi Allah, orang yang terlibat. Ya. Jadi lain dengan ambil sebuah misalnya karogenan berarti kok dikundur. Kalau saya kundur, saya pengajian dikundur. Wah, dirinya ya dapat Allah jelas kelihatan beda. Saya sebuah pengajian langsung sudah digambarkan di situ melihat surga langsung. Tapi yang pulang dari semacam itu kemaksiatan langsung sudah dihantui itu nerakamu yang akan ditempati. Masya Allah. Bila saya senang ngaji ini. Jadi jihad fisabilillah itu adalah termasuk orang yang berbuat dengan Allah. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fisabilillah. Masjid ya termasuk kita menghadiri jihad atau menghadiri kajian meskipun tidak di masjid sami mawon. Barang siapa yang memasuki masjid termasuk Masjid Nabawi untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka dia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka dia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Dan dia tengok lain, terus beda hasilnya. Kalau di masjid termasuk anjurannya, sunnah itu kalau kita masjid itu, tidak mesti sunnahnya jangan langsung duduk. Apa yang dijalankan? Sunnah tabiatul
2 rakaat apalagi yang sering masuk ke masjid marbot biasa masuk masjid tidak apa pertama kali datang sholat dulu kalau sudah bersih pikir oleh masjid marbot muadzin pakai apa katanya kalau akan sholat. Ini Bapak Ibu yang ketiga ini kita insya Allah nanti akan dijadikan sebagai golongan orang yang jihad fi sabilillah. Mengejar waktu yang keempat, ini termasuk kita dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Dan ini dengan kajian dari rampung pun dan ngomong sholat terus. Nilai pahalanya seperti orang sholat terus. Walau alam semuanya apa? Dalam hadis disebutkan dulu. Nah, ini hadisnya menyampaikan Rasulullah SAW. Jadi, idza tawaddu'a ahadukum fi baitihi tsumma atal masjid kana fi sholatin hatta yarji'a fala yaf'al hakadha wa sabbaka baina ashabihi. Jika seorang berwudu dari rumah atau wudu di rumah kemudian mendatangi masjid, maka dia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga dia kembali. Maka janganlah dia melakukan seperti itu. Kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari-jarinya. Disahkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ini ada kata tasbih. Tasbih itu ibaratnya jadikan duduk, kemudian tangan kanan kirinya disatukan akrab-akrab, duduk simpul. Kalau sudah seperti itu berarti akan menjurus memudahkan ngantuk. Nomor balik saat kakinya diangkat sila ke atas, kemudian dilakukan kaki, tangannya begini. Duduk di situ lama-lama ngantuknya kuat jadi ambruk. Jadi yang semacam itu yang oleh Allah jangan seperti itu maksudnya. Nah, duduk di masjid usahakan tidak lebihan, duduk dengan manis, tangannya harus dirangkul kuat-kuat. Oke, jadi tasbih aja begitu. Nek rata-rata pun pancen pun produk penak. Nek lungguh jenengan wis otomatis ya tangannya diangkat sing kira-kira raket dan rasa ngatur ora timbul. Nah, ini kalau sudah kayak gitu monggo sedikit kita hindari duduk yang seperti itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat di masjid jamaah sholat termasuk menghadiri Jumat, bapak-bapak terutama penjomilih sing boleh menolak diamin. Kita bisa boleh lihat terutama data negasi, tapi boleh lihat yang bunyi kan seru. Rata-rata semacam dia itu paling penuh duluan. Nah, salah satu takbir sudah menyampaikan bapak-bapak sebelum sholat Jumat dimulai silakan menempati soft yang paling depan terlebih dahulu. Udah kali ngobrol bapak-bapak yang sudah lalu langsung menempati soft yang paling depan. Sakit kenali oleh dia. Jadi kita semuanya ini termasuk hal lain yang keempat ini sebagai kita kajian dalam ujian ahad pagi atau yang lain-lainnya, insya Allah kita mendapatkan sebagai orang yang sedang sholat dalam masjid ini. Jadi kajian datang dari tadi sampai nanti dengan mundur sampai rumah itu dianggap sedang masih sholat.
yang saya hormati, yang terakhir bisa pun lebih 15 menit. Yang terakhir adalah panjenengan menghadiri majelis ilmu, dicatat amalnya di ilmiin. Napa ilmiin? Kalau nanti mau surah Al-Taufik, nah di situ ada ilmiin. Ilmiin itu tempat catatan-catatan amal kebaikan hambanya, ya. Tempat catatan-catatan amal kesayangan kita itu tempatnya di ilmiin. Waliannya kok siji itu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan amal-amal yang diwisik erek-erek, sehingga makanya dengan pas dipanggil menghadap ke Allah kok kalau transaksi jenenge ini alhamdulillah, tapi nek pancen nganggo siji innalillah niku pun kita gambaran seperti itu. Amal kesayangan kan sidang kita masing-masing dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini monggo kabeh kita sempat jangan sampai dimanfaatkan waktunya untuk sia-sia. Yang sudah lampu kuning seperti saya, monggo benar-benar di dunia ini gunakan untuk berdekatan diri kepada Allah. Segala apapun amal soleh kita, segala apapun amal kebaikan kita ditujukan untuk lillahi pun dengan sholat ayo sholatnya dosen tenanan, karena sholat itu nanti yang akan diperiksa oleh Allah pertama kali. Amal-amal yang lain belum diperiksa, baru periksanya pertama adalah as-sholat. Dengan sholatnya dengan bentuk mongso nabi nomor dari tadi rasa ngajuni wong sing papat dibanding dhewe sijine berarti apa yang sing akeh. Saiki pondok koreksi diri aku sholat itu sebenarnya apa ini, tapi kadang-kadang kalau diundangkan sana jangan bisa sampai yuk Alisa jamin yo bisa aku tak sholat sendiri, sholatnya sendiri berarti itu wis aku yang pakai sholat sendiri masih kayak bahkan kalau tidak jamaah sholatnya antara jamaah dengan sholat sendirian kita juga subuhin dan dirinya berjamaah. Dewan itu orang di kelompok mungkin 1 menit tampil, tapi jamaah atau mungkin sendirian tapi di masjid ada orang lain lagi di bis dia mengusulkan dari masjid. Oke, jadi ini mari kita sama-sama sebagai kita semuanya kita selalu rajin menghadiri majelis ilmu, insya Allah manfaatnya luar biasa. Lagi sampai dengan yang kelima ini, insya Allah amal-amal sholat kita yang sudah terkumpul dengan kebaikan itu nanti akan dicatat, akan dikumpulkan dalam tempat yang namanya ini, dan yang jelek itu sudah seperti namanya sini. Sebagai penutup tema yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak memutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
diutus Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita yang terakhir. Kalau suatu waktu nanti ada orang yang mengaku sebagai Nabi, kita tidak bisa percaya lagi. Tapi alhamdulillah, walaupun sudah sekian abad Rasulullah dipanggil oleh Allah, tapi kita yakinnya sudah mendarah daging.